Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Ulandari, kelas C Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dan aturan tentang sholat. Syarat dan rukun sholat, yaitu syarat dan rukun sholat ada 3. Yang pertama Islam, yaitu yang beragama Islam. Yang kedua baligh, yang sudah memasuki umur yang 10 tahun biasanya. Yang ketiga itu berakal, yaitu tidak gila. Terus syarat sah sholat yaitu ada 5. Yang pertama suci dari hadas dan hadis, yaitu maksudnya suci dari segala hal, yaitu terkait dengan haid dan nifas. Yang kedua menutup aurat, yaitu pada syarat sholat itu harus menutup auratnya. Yang ketiga berada di tempat yang suci, yaitu berada di tempat yang sudah suci seperti itu. Terus yang keempat mengetahui waktu masuknya sholat, yaitu ketika sholat sudah azan, yaitu berarti sudah masuk pada waktu sholat. Yang kelima menghadap kiblat, yaitu kita harus ketika sholat harus menghadap kepada kiblat seperti itu. Rukun sholat yaitu ada 12. Yang pertama itu niat, dimana kita ketika sholat harus ada niatnya. Terus yang kedua itu berdiri bagi yang mampu, yaitu ketika kita sakit atau seseorang tidak bisa berdiri, yaitu kita bisa duduk dan kita bisa tidur. Terus yang ketiga takbiratul ihram, dimana ketika sholat kita harus bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Yang keempat itu membaca al-fatihah, yaitu dimana di setiap rakaatnya kita membaca al-fatihah. Terus yang kelima itu ruku. Yang keenam itu bangun dari ruku dan iktidal. Terus ketujuh itu sujud. Yang ke-8 itu duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 itu duduk di tasyahud akhir. Terus yang ke-10 itu tasyahud akhir. Yang ke-11 itu salam. Dan yang ke-12 itu tertib. Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama itu meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, yaitu maksudnya kita itu lupa seperti itu, atau kita itu bukan lupa sih, memang disengajakan seperti itu. Yang kedua itu berhadas, maksudnya itu kita dalam keadaan tidak suci. Yang ketiga yaitu terkena najis. Yang keempat itu berbicara, yaitu ketika sholat tidak boleh berbicara. Yang kelima itu membuka aurat, yaitu dimana ketika sholat kita harus menutup aurat, bukan membuka aurat. Terus yang keenam itu mengubah niat, yaitu niat sholat itu tidak berbarengan gitu dengan waktunya tersebut. Terus yang ketujuh itu banyak bergerak. Ketika sholat kita tidak boleh banyak bergerak, sekali bergerak pun itu tidak apa-apa. 8 itu membelakangi kiblat, yaitu kita tidak boleh membelakangi kiblat. Terus yang ke-9 itu tertawa, yaitu ketika sholat kita tidak boleh tertawa dan bercanda. Yang ke-10 itu mendahului imam, maksudnya ketika kita sholat tidak boleh mendahului imam tersebut, yaitu dimana imam terlebih dahulu baru kita sendiri makmumnya seperti itu. Terus yang ke-11 itu murtad, yaitu keluar dari agama Islam seperti itu. Cara sholat jamak dan qosyar. Yang pertama sholat duhur dan asyar dikerjakan pada waktu duhur. Maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, itu disebut jamak takdim. Yang kedua sholat duhur dan asyar itu dikerjakan pada waktu asyar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya, itu dinamakan jamak takhir seperti itu. Sholat qosyar itu bagi orang dalam perjalanan seperti itu, yaitu dimana pada sholat 4 rakaat itu diubah menjadi, maksudnya dikosor menjadi 2 rakaat seperti itu. Dengan syarat yang pertama jarak perjalanan sekurang-kurangnya 135 km. Yang kedua berpergian
bukan untuk maksiat. Yang ketiga itu sholat yang boleh dikosor yaitu 4 rakaat saja. Yang keempat, niat mengkosor pada waktu takbiratul ihram. Yang kelima itu tidak makmum dengan yang bukan musyafir, seperti itu. Sekian penjelasan materi dari kami, yaitu tentang konsep dan aturan tentang sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.